Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi pengajaran yang ke-14 tentang akhir zaman, sesi pengajaran akhir zaman yang ke-14, yaitu dengan tema kremasi langit dan bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai dengan membaca dasar nas bacaan kita hari ini, yaitu Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 dan 12, kemudian dilanjutkan Wahyu 21 ayat yang ke-1. Wahyu 20 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian, lalu aku melihat suatu tahta putih besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kemudian Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saya mulai dengan opening statement saya. Sebelum langit baru dan bumi baru diciptakan, maka langit dan bumi yang kita tempati sekarang ini harus dikremasi atau dimusnahkan. Langit yang lama dan bumi yang lama ini akan lenyap. Menurut Wahyu 21 ayat 11 dan Wahyu 21 ayat yang pertama, peristiwa eskatologis kremasi langit dan bumi ini akan terjadi tepat sebelum penghakiman akhir tahta putih yang besar dilaksanakan. Suatu saat kelak di penghujung zaman ini, semua orang yang tidak beriman dan menolak Kristus akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan tahta putih besar untuk dihakimi oleh Kristus dan dihukum selama-lamanya di neraka. Tepat sebelum penghakiman itu digelar, hal terakhir yang akan dilihat oleh seluruh alam semesta. Tepat sebelum penghakiman itu digelar, hal terakhir yang akan dilihat oleh semua orang. Dan bahwa seluruh alam semesta ini akan terbakar hangus oleh api. Dengan ucapan firman-Nya, Kristus akan membuka dan membongkar ikatan atom dalam kosmos ini, sehingga seluruh alam semesta ini hangus dan total dilenyapkan. Nah, kremasi langit dan bumi ini dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Inilah yang akan kita bahas secara ringkas pada kesempatan ini. Sekarang kita akan lihat pernyataan-pernyataan Alkitab tentang kremasi langit dan bumi. Sejumlah ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menunjukkan bahwa suatu ketika langit dan bumi ini akan dilenyapkan. Misalnya di Mazmur 102 ayat 26 sampai 27, Yesaya 34 ayat 4, Yesaya 51 ayat 6, Matius 24 ayat 35, 2 Petrus pasal 3 ayat 7, 10 dan 12, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dan Wahyu 20 ayat 11 ayat 21, pasal 21 dan ayat 1. Wahyu 20 ayat 11, Wahyu 21 ayat 1. Mazmur 102 ayat 26 sampai 27 dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari tertulis demikian. Dahulu engkau menjadikan bumi, langit pun karya tanganmu, semua itu akan lenyap. Tetapi engkau tetap ada, semua itu akan usang seperti pakaian. Engkau membuangnya seperti baju tua, lalu semuanya akan musnah. Yesaya 34 ayat 4, terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Matahari, bulan, dan bintang-bintang akan hancur. Langit akan digulung seperti gulungan kertas. Bintang-bintang akan jatuh seperti daun-daun yang berguguran dari pohon. Yesaya 51 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Matius 24 ayat 35 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7, terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Tetapi langit dan bumi yang ada sekarang ini dipelihara oleh sabda Allah. Itu juga untuk dimusnahkan dengan api nanti. Sekarang langit dan bumi masih dipelihara sampai pada hari orang-orang yang jatuh hukum dan dibinasakan.
2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Sekarang 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Wahyu 20 ayat 11. Dan dunia ini sedang lenyap dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 21 ayat 1. Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi pertama pun hilang, serta laut lenyap. Itu tadi beberapa pernyataan, sejumlah pernyataan Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang menunjukkan bahwa suatu saat langit dan bumi tempat kita diami saat ini akan lenyap, akan dikremasi atau dimusnahkan. Sekarang saya mengajak kita untuk memberikan analisis teologis atas beberapa teks perjanjian baru. Menurut Rasul Petrus, bahwa langit dan bumi yang sekarang ini masih ada atau terpelihara dari api, karena memang api itu masih disimpan oleh Allah untuk hari penghakiman dan kebinasaan. 2 Petrus 3 ayat 7. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Matius 24 ayat 35 dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Secara exegetical, 3 bagian Alkitab Perjanjian Baru menggunakan 3 kata Yunani untuk menggambarkan dan menyatakan bahwa langit dan bumi di mana kita tinggal saat ini akan dikremasi, akan musnah, akan dilenyapkan. Pertama, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, pemusnahan langit dan bumi yang lama ini dijelaskan oleh Rasul Petrus dengan kata pareleusontai, yang menggunakan bentuk future indicative. Kata pareleusontai ini berasal dari kata parerkomai yang berarti lenyap atau hilang. Di dalam perjanjian baru, kata tersebut pada umumnya digunakan untuk menjelaskan gagasan tentang perpindahan secara lokatif, perpindahan lokasi. Misalnya di Markus pasal 6 ayat 48, Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-27. Atau kata tersebut menekankan kenyataan bahwa tidak ditemukannya lagi sesuatu pada tempat yang semula. Makanya disebut perpindahan secara lokatif. Itu penggunaan kata pareleusontai. Pareleusontai, ya. Kata Yunani pareleusontai. Artinya lenyap atau hilang. Yang kedua, di dalam Wahyu 20 ayat 11, pemusnahan langit dan bumi yang lama ini dijelaskan oleh Rasul Yohanes dengan kata epigen dalam bentuk aorist indikatif. Istilah epigen ini berasal dari kata kerja peago yang berarti menghilang. Di dalam perjanjian baru, pada umumnya kata ini digunakan untuk menerangkan gagasan tentang menghilang atau lenyap secara normal. Sebagai contoh, misalnya di dalam Matius 2 ayat 13-14, kata ini dipakai untuk menggambarkan Yusuf yang melarikan Maria ke Mesir sehingga mereka tidak lagi ditemukan di Israel. Nah, musnah atau lenyapnya langit dan bumi ini dikuatkan juga dengan prase au herisko yang diterjemahkan tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena dikatakan hilang, lenyap. Ini menunjukkan pemusnahan atau kremasi yang sesungguhnya terhadap langit dan bumi yang lama tempat kita tinggal sekarang. Nah, yang ketiga di dalam Wahyu 21 ayat 1, pemusnahan langit dan bumi yang lama ini dijelaskan oleh Rasul Yohanes dengan menggunakan kata apeltan dengan bentuk aorist indikatif. Istilah apeltan ini berasal dari kata kerja aperkomai yang juga menerangkan gagasan menghilang atau berlalu secara faktual. Ya, kata ini juga digunakan dalam Markus 1 ayat 35 dan Markus 6 ayat 46, juga di Markus 14 ayat yang ke-39. Dalam konteks ini kata tersebut digunakan untuk menerangkan realisasi pemusnahan langit dan bumi yang lama.
ketika Rasul Yohanes mengatakan bahwa maut, perkabungan, ratap, tangis, dan duka cita tidak ada lagi. Maka ia memberi alasan dengan mengatakan sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat yang keempat. Jadi itu tadi sejumlah kata atau tepatnya 3 kata yang digunakan di dalam perjanjian baru untuk menegaskan bahwa langit dan bumi tempat kita tinggal sekarang ini akan dikremasi, dimusnahkan, lenyap. Selanjutnya ketika Rasul Yohanes mengatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, maka alasan yang sama ia berikan adalah sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Kata telah berlalu itu adalah aperkomai. Wahyu 21 ayat 1. Kata Yunani gar yang diterjemahkan dengan sebab dalam ayat ini juga berarti karena, menunjuk alasan yang tegas tentang adanya penggantian, yaitu langit dan bumi yang baru menggantikan langit dan bumi yang lama. Maka dikatakan sebab atau karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah aperkomai. Ya, lenyap, telah lenyap atau telah hilang, tidak ada lagi. Sebagai tambahan bentuk future pada kata kerja pertama 2 Petrus 3:10 tersebut di atas digunakan untuk mengungkapkan realitas penghancuran dan pemusnahan bumi lama yang akan terjadi secara eskatologis di masa depan. Sedangkan bentuk aorist profetik atau dramatis dalam kedua kata kerja terakhir, Wahyu 20 ayat yang ke-11, Wahyu 21 ayat 1 dan 4, menyatakan bahwa meskipun peristiwa pembinasaan bumi tersebut akan terjadi pada masa depan, fakta penghancurannya sudah disaksikan oleh Rasul Yohanes melalui penglihatan apokaliptik ketika ia berada di Pulau Patmos pada masa yang lampau. Hal ini membuktikan bahwa nubuat profetik itu akan digenapi secara pasti di masa yang akan datang. Hal ini dipertegas lagi melalui modus indikatif dari ketiga kata kerja dalam ayat tersebut di atas yang secara esensial mengungkapkan realitas pemusnahan bumi yang pasti. Jadi kremasi langit dan bumi tempat kita tinggal sekarang nanti suatu saat di akhir dari zaman ini pasti akan terjadi. Namun yang tidak kalah penting, pemusnahan langit dan bumi yang ada saat ini juga diajarkan di dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam Mazmur 102 ayat 26 sampai ayat yang ke-28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dahulu engkau menjadikan bumi, langit pun karyamu. Semua itu akan lenyap, tetapi engkau tetap ada. Semua itu akan usang seperti pakaian. Engkau membuangnya seperti baju tua, lalu semuanya akan musnah. Juga di dalam Yesaya 34 ayat 4 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, matahari, bulan, dan bintang-bintang akan hancur. Langit akan digulung seperti gulungan kertas. Bintang-bintang akan jatuh seperti daun-daun yang berguguran dari pohon. Dan selanjutnya dalam Yesaya 51 ayat 6 dikatakan, arahkan matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui dan pasti firman yang tertulis dalam perjanjian lama tersebut. Karena itu ia membandingkan langit dan bumi yang sementara itu dan kekekalan firman-Nya ketika ia mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Matius 24 ayat 35 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang kita akan melihat mengapa langit dan bumi ini harus dikremasi. Mengapa langit dan bumi ini harus dimusnahkan, dikremasi. Kita akan melihat alasannya. Secara ilmiah, kremasi langit dan bumi hingga lenyap dapat dijelaskan. Menurut C.T. Schwartz dari New York University, bahwa daya panas berkekuatan 30 juta derajat Fahrenheit berada di dekat bintang-bintang. Panas lebih dari cukup untuk melelehkan dan melenyapkan planet bumi hanya dalam waktu singkat. Jadi mungkin saja itulah kekuatan yang Tuhan simpan untuk pada waktunya digunakan mengkremasi langit dan bumi ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10.
Nah, secara teologis ada alasan yang jelas dinyatakan dalam Alkitab mengapa Allah mengkremasi atau memusnahkan langit dan bumi yang ada sekarang ini dengan api. Ada alasannya. Ya, ada tujuannya. Yang pertama, kremasi langit dan bumi bertujuan untuk benar-benar memusnahkannya. Kita harus tahu bahwa Allah telah mengutuk bumi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa melawan Allah di Taman Eden, Kejadian 3, 17-18. Karena itu sebelum kerajaan kekal yang penuh kemuliaan dinyatakan, Allah perlu membereskan bumi yang sudah dikutuki ini. Itu sebabnya bumi dan langit ini hasilnya dengan cara dimusnahkan dengan api. Memang nanti langit dan bumi ini akan dipulihkan. Tapi langit dan bumi yang dipulihkan ini, langit dan bumi di mana Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Atau Kristus memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Pada saat itulah keadaan bumi ini, langit dan bumi ini dipulihkan. Sehingga keadaannya seperti Taman Eden raksasa. Tapi setelah itu berakhirnya, di akhir kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi ini dimusnahkan. Diganti dengan langit dan bumi yang baru. Bukan langit dan bumi ini direnovasi. Tidak. Kremasi langit dan bumi, pemusnahan, pembakaran langit dan bumi, itu bertujuan untuk benar-benar memusnahkannya. Jadi kebusukan, kematian, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya akan lenyap. Ya. Pada saat langit dan bumi ini dimusnahkan. Kebusukan, kematian, dan bentuk-bentuk kejahatan ini akan tetap ada sampai Yesus Kristus menyingkirkannya dan menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Selain itu kita juga ingat bahwa iblis dan pengikut-pengikutnya termasuk roh-roh jahat di udara dan penguasa kerajaan angkasa telah lama melaksanakan rencana yang jahat di bumi. Efesus 2 ayat 2, Efesus 6 ayat 12. Karena itu bumi harus dibersihkan dari noda yang telah ditimbulkan oleh kehadiran iblis dan pengikut-pengikutnya itu. Ketika bumi dan langit ini dimusnahkan oleh Allah, maka semua bukti pengaruh dari iblis dan pengikut-pengikutnya juga dimusnahkan, dilenyapkan. Tidak ada tempat bagi iblis dan pengikut-pengikutnya di langit dan bumi yang baru. Karena tempat yang sesungguhnya bagi mereka adalah neraka yang kekal. Matius 25 ayat 41. Alasan kedua, kremasi langit dan bumi ini bertujuan untuk menggantikannya dengan langit dan bumi yang benar-benar baru, bukan renovasi. Bukan langit dan bumi yang lama yang direnovasi. Kremasi langit dan bumi ini merupakan tindakan pemusnahan total sebelum langit dan bumi baru dinyatakan. Istilah baru dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 dan Wahyu 21 ayat 1 dan 5 menekankan sesuatu yang baru secara total dan sempurna. Ini terlihat dari penggunaan kata Yunani kainos dalam ayat tersebut yang artinya baru secara kualitas, baru secara natur atau secara sifat atau kualitas. Kata kainos ini berbeda dari kata Yunani neos yang juga berarti baru, hanya digunakan dalam hal waktu. Di dalam perjanjian baru, kata kainos juga dipakai untuk menerangkan karakter manusia baru yang ada di dalam Kristus. Misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 19. Penggunaan kata kainos dalam kedua ayat tersebut secara teologis berkaitan dengan pembaharuan atau karakter yang baru. Pembaharuan atau karakter yang baru yang dimiliki oleh orang percaya. Ini mengacu kepada manusia baru. Tetapi kata ini ketika dikenakan kepada manusia baru tadi tidak mengacu kepada pengertian reformasi, tetapi pada ide, pada gagasan regenerasi, yaitu pembaharuan, kelahiran kembali atau pemberian hidup baru secara radikal, total, dan sempurna. Karena itulah penggunaan kata kainos dalam ungkapan auranon, kainon, kaigen, kainen, atau langit baru dan bumi baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1, juga di Wahyu 21 ayat yang ke-5 dan 2 Petrus 3 ayat 13 menjelaskan keberadaan karakter dari langit baru dan bumi baru.
Sebab bila kata kairos tersebut dipakai untuk menjelaskan sifat dan kualitas manusia baru dalam Kristus secara total, maka sesungguhnya kata yang sama itu juga berperan dalam menjelaskan konsep langit baru dan bumi baru secara total dan sempurna. Nanti bisa dibandingkan di Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat yang ke-22. Nah, kenyataan tentang adanya langit dan bumi baru ini secara pasti di masa depan sebagai tempat tinggal kekal bagi kita orang-orang percaya, orang-orang beriman ini tidak perlu diragukan lagi. Inilah sukacita dan pengharapan kita. Sekarang saya akan menjawab dua pertanyaan lainnya. Nah, terkait dengan kremasi, pembakaran, pemusnahan langit dan bumi yang ada saat ini, maka setidaknya ada dua pertanyaan penting yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama, langit yang mana yang akan dimusnahkan? Sebab Alkitab mengindikasikan 3 tingkat langit. Jadi pertanyaan yang muncul adalah langit yang mana yang akan dimusnahkan sebab Alkitab mengindikasikan 3 tingkat langit. Kalau bumi tidak perlu dipertanyakan, bumi tempat kita tinggal itu pastinya. Tapi masalah langit, Alkitab mengindikasikan ada tingkat langit. Ada 3 tingkat langit. Lalu langit yang mana yang akan dimusnahkan? Jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa Alkitab menyebutkan 3 tingkat langit. Yaitu yang pertama, langit pertama adalah atmosfer bumi. Ayub 3 ayat 5. Tempat burung-burung terbang. Yeremia 4 ayat 25. Matius 8 ayat 2. Langit kedua adalah alam semesta di mana terdapat gugus bintang. Bintang, Kejadian 1:17. Kejadian 22 ayat 17, Ulangan 17 ayat 3, Matius 24 ayat 29. Dan langit ketiga adalah tempat tinggal Allah dalam segala kemuliaan yang tidak dapat digambarkan. 2 Korintus 12 ayat 23. Disebut juga langit tertinggi atau langit yang mengatasi segala langit atau surga, tempat kediaman Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dan 30, 2 Tawarik 2 ayat yang ke-6. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa langit yang telah terkena efek dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah atmosfer bumi dan alam semesta yang berisi gugus bintang. Itu artinya langit pertama dan langit kedua. Langit pertama dan langit kedua. Nah, jadi langit pertama dan langit yang kedua inilah yang akan dimusnahkan. Surga tidak, langit ketiga. Karena itu adalah tempat kediaman Allah. Ya, tempat kudus Allah, itu surga. Dan itu tidak tercemar oleh dosa. Ya, beda dengan langit pertama dan langit yang kedua, yaitu atmosfer bumi dan alam semesta yang berisi gugus bintang. Langit pertama dan langit kedua inilah yang dimusnahkan. Jadi ketika kita bicara langit dan bumi akan lenyap, maka langit yang akan lenyap adalah langit tingkat pertama dan tingkat kedua. Seluruh alam semesta secara fisik telah mengalami penurunan kemerosotan menuju kepada sebelum benar-benar dimusnahkan oleh Allah. Kata Yunani Ouranos yang diterjemahkan dengan langit dalam Wahyu 21 ayat 1 mengacu kepada atmosfer dan alam semesta yang lenyap dan diganti dengan yang baru. Sedangkan langit ketiga tidak perlu diganti. Karena dari langit ketiga surga inilah Yerusalem baru akan turun ke bumi dan langit yang baru. Bumi baru dan langit yang baru. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ada yang mengajarkan bahwa langit dan bumi yang ada saat ini tidak dimusnahkan, tetapi direnovasi menjadi langit dan bumi yang baru. Alasannya direnovasi karena mandat yang diberikan kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, bandingkan juga Kejadian 2 ayat 15, belum dipenuhi oleh manusia. Jadi mandat itu akan dipenuhi oleh manusia di dalam langit dan bumi yang baru. Kesimpulannya ada kesinambungan antara langit dan bumi yang sekarang ini dengan langit dan bumi baru yang akan datang. Nah, jawaban saya untuk pertanyaan ini sebagai berikut. Pada umumnya dari perspektif premilenialisme pratribulasi, langit dan bumi yang ada saat ini benar-benar akan dimusnahkan secara total dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Sebagaimana telah saya jelaskan di atas berdasarkan analisis teologis atas teks-teks yang terkait isu eskatologis, kremasi atau pemusnahan dengan api langit dan bumi ini.
Sedangkan mandat yang diberikan kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 untuk menaklukkan bumi dan menguasainya tidak dipenuhi, tidak perlu dipenuhi oleh manusia di langit dan bumi yang baru. Karena dari perspektif premilenialisme, mandat ini akan dipenuhi oleh manusia di dalam kerajaan 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi. Jadi pada masa kerajaan 1000 tahunlah mandat kepada manusia yang diberikan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu dipenuhi oleh manusia. Jadi tidak ada kesinambungan antara langit dan bumi yang sekarang dengan langit dan bumi yang baru yang akan datang. Artinya langit yang lama benar-benar dimusnahkan, Allah menciptakan langit dan bumi yang baru dan Yerusalem baru. Di sini kita diingatkan kembali pada apa yang telah saya jelaskan dalam akhir zaman sesi 11, bahwa di dalam rencana Allah kerajaan 1000 tahun bukan hanya bertujuan untuk menggenapi janji-janji Allah kepada Abraham dan Daud, tetapi juga bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah di bumi, di mana bumi akan dipulihkan dan diberkati sebagai balikan atas kutuk yang pernah dijatuhkan. Ketika Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Tuhan menjatuhkan 5 kutukan atas ular iblis perempuan laki-laki dan alam. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Sejak saat itu sampai sekarang bumi berada di bawah kutukan tersebut. Bandingkan Roma 8 ayat 19 sampai 22. Namun satu tujuan dari kerajaan 1000 tahun kelak ketika Yesus mendirikannya adalah untuk membalikan kutukan atas ciptaan. Dalam kerajaan ini semua binatang akan kembali menjadi pemakan tumbuhan seperti ketika pertama kali diciptakan. Kejadian 1 ayat 30, Yesaya 11 ayat 69. Manusia benar-benar akan beranak binak menguasai, menaklukkan bumi. Bumi akan menjadi luar biasa produktif dan indah, bahkan padang gurun pun ditumbuhi bunga-bunga. Yesaya 35 ayat 1 sampai 7. Seluruh bumi akan menjadi seperti Taman Eden raksasa. Namun kita harus ingat, di kerajaan 1000 tahun hanya masyarakat yang belum mengalami tubuh kemuliaan yang akan dapat kawin, mengawinkan, dan beranak pinak. Sedangkan orang-orang percaya, gereja, mereka yang telah diubahkan ya dengan tubuh kebangkitan, ketika masuk dalam Taman Eden, ditempatkan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus sebagai raja-raja, sebagai hakim-hakim. Kembali Kejadian 1 ayat yang ke-28. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat ini manusia diberi mandat oleh Allah untuk menguasai, memelihara, dan melestarikan seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Di sini jelas bahwa Tuhan berbagi kekuasaan kepada manusia. Sebelumnya dalam keputusan ilahi, Allah Trinitas telah berfirman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Jadi keputusan ilahi Allah Trinitas ini kemudian direalisasikan ketika Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 12 ayat yang Kejadian 1 ayat yang ke-27. Manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Allah sendiri yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Manusia diciptakan rupa dan gambar Allah dan mendapat mandat atau otoritas dari Allah untuk menguasai, mengelola, dan melestarikan ciptanya, serta menjalankan hidup mereka yang memuliakan Tuhan. Menurut Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 28, kata Ibrani yang dipakai untuk kata berkuasa adalah radah, dan kata taklukkanlah adalah kabas, merupakan dua kata kerja bentuk perintah imperatif, mengandung arti kekuasaan yang mengindikasikan bahwa manusia harus menguasai seluruh ciptaan Tuhan, sebagaimana para raja Ibrani di kemudian hari menguasai rakyatnya. Raja-raja ini tidak boleh memerintah demi keuntungannya sendiri, melainkan demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, gambaran itulah ya, yang akan digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi dalam ayat ini, Allah sendiri, maksudnya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di dalam ayat tersebut Allah sendiri memberikan mandat dan otoritas kepada manusia untuk menguasai, mengelola, dan melestarikan ciptanya. Saat ini tugas tersebut belum dilaksanakan akibat kejatuhan
manusia dalam dosa. Karena itu dalam perspektif eskatologi premilenialisme, hal ini akan digenapi. Mandat yang diberikan Allah kepada manusia akan digenapi oleh manusia di dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun merupakan pemerintahan yang meliputi seluruh bumi di mana Kristus secara nyata akan memerintah dan bersinggasana di atas tahta Daud di Yerusalem. Mazmur 72 ayat 6 dan 7. Yesaya 2 ayat yang kedua sampai 4. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Yeremia 23 ayat 5. Zakaria 14 ayat 9. Karena kerajaan ini melingkupi seluruh bumi, maka akan ada raja-raja dan hakim-hakim yang diangkat atas bangsa-bangsa oleh Kristus. Mereka inilah yang dijanjikan, orang-orang beriman yang dijanjikan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yesaya 1 ayat 12, Zakaria 3 ayat 7, Matius 19 ayat 28, 1 Korintus 6 ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 12, Wahyu 20 ayat 4. Itu adalah sejumlah ayat yang menyatakan bahwa orang-orang beriman, orang-orang percaya yang saat ini setia kepada Kristus akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, lebih jelasnya silakan simak lagi penjelasan saya tentang kerajaan 1000 tahun ini dalam akhir zaman sesi 11 di BFM channel ini. Di situ saya sudah jelaskan. Ya, juga saudara bisa mempelajari di sesi yang ke-12. Saya juga ada singgung sedikit tentang siapa saja orang-orang yang memberontak bersama-sama dengan iblis di akhir kerajaan 1000 tahun. Dan prinsip penafsiran apa yang kami gunakan di dalam menafsirkan Yesaya 65 ayat yang 17 dan seterusnya ketika kita menyatakan bahwa itulah kerajaan 1000 tahun. Kita menggunakan prinsip penafsiran double reference terhadap teks profetik tersebut. Nah, sekarang closing statement saya. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi baru diciptakan bagi orang-orang beriman, orang-orang percaya, maka langit dan bumi yang kita tempati sekarang harus dikremasi, dimusnahkan. Peristiwa eskatologis kremasi langit dan bumi ini secara praktis mengandung implikasi rohani yang sangat penting bagi orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu kehidupan yang saleh, kudus, dan tak bercela di akhir zaman ini. Rasul Petrus menasihati demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi di dalam akhir zaman sesi yang berikutnya. Saya Sam, teolog Protestan, karismatik.